Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan Deus TV di sini. Kali ini kita akan merecord ini pelajaran Mawaris yang direquest oleh beberapa teman di eh, Instagram ya. Ada juga yang request di WhatsApp. Sebenarnya yang di-request itu adalah Mawaris untuk kelas 6, tapi karena ini berkaitan dengan Mawaris sebelumnya yaitu di kelas 5, jadi ada baiknya kita lanjutkan penjelasan Mawaris kelas 5 yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya, untuk pelajaran apa yang sebelumnya sudah kita bahas ada di link description ya, nanti silahkan diklik aja agar bisa lebih mudah dipahami. Nah, kali ini adalah tentang tirkah ya, ta'rifu tirkah, apa itu tirkah dan juga al-huquq al-muta'alliqah bitirkah. Ini dari kitab, ini dia kitab yang saya pakai, Ilmul Faraid ya. Ini muqarrar lil fasli salis, salis. Jadi kalau di Gontor ini kitab ini mulai dipelajari di kelas 3. Jadi muqarrar kelas 3 ya. Sementara di kami di Darun Najah 9 Pamulang khususnya ini digunakan mulai di kelas 5 ya. Ini mudah-mudahan pengarang kitabnya juga tim yang menyusun kitab ini mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Tentunya guru-guru kita di Gontor semua mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita mulai. Nabda darsanal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan dibuka halaman Iftahu as-Sofha As-Saniyah. Masih di halaman 2 ya, yang di buku yang seperti tadi. Mungkin covernya ada yang berbeda, tidak apa-apa, tapi insya Allah daftar isinya sama, urutannya sama. Oke, langsung saja ta'rifut tirkah, mahiyat tirkah. At-tirkatul lughatan secara bahasa tirkah itu adalah masdar ya. Kalau dalam tasrif itu kan ada fi'lul madi, fi'lul mudhari, masdar dan seterusnya. Dari kalimat taroka, yatruku, tirkah. Nah, itu masdarnya tirkah. Bimakna maf'ulun ai al-matruk alias al-matruk itu apa? Yang ditinggalkan. Berarti tirkah itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit alias harta peninggalan si mayit. Ya, itu lughatan secara bahasa. Summa wastilahan secara istilah ma yakhlufuhul mayyit min malin au ikhtisasin. Ya, apapun segala bentuk apapun ma yakhlufuhu yatrukuhu apa yang ditinggalkan oleh si mayit min malin diantaranya ada harta benda ya uang dan lain sebagainya au ikhtisasin atau sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus itu apa? Bisa jadi rumah, bisa jadi mobil, kendaraan, bisa jadi tanah, sawah, dan lain sebagainya. Nah, itu dari tirkah. Summa na'ti ila mawdu' ba'dahu. Kita lanjut ke judul berikutnya. Sekarang al-huquq al-muta'alliqah bitirkah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit tadi. Nah, ya. Yata'allaqu bitirkatil mayyit khamsatu huquqin murattabatin. Jadi berkaitan dengan harta peninggalan si mayit tadi ada khamsah, ada 5 hak-hak murattabah yang itu berurutan. Jadi skala prioritasnya itu berurutan. Yang pertama apa saja? Itu mu'natut tajhiz. Apa itu mu'natut tajhiz? Tajhiz itu kan jahaza yujahizu ya, persiapan alias pelaksanaan. Jadi maksudnya mu'natut tajhiz itu adalah penyelenggaraan jenazah tadi. Contohnya apa saja? Min kafanin, mengkafani, wa ujrati hafri kobrin, ujroh itu upah, hafri itu menggali, kobrin itu kuburan. Jadi upah penggalian kuburan, ya, wa ghuslin dan juga upah memandikan, ya, wa nahwihi dan lain sebagainya. Jadi sebelum harta peninggalan si mayit itu dibagikan ke ahli waris, pembayaran ini dulu harus dituntaskan. Ya, bagaimana pembelian kafannya, bagaimana upah gali kuburnya dan lain sebagainya. Namun jika misalkan ada pihak yang mau mengcover atau menanggung ini semua, misalkan ada salah satu anaknya atau ada pihak lembaga dari yayasan atau dari masjid DKM yang
bersedia menanggung mu'natu tajhiz ini, penyelenggaraan jenazah ini, maka tidak masalah. Jadi hak dari yang pertama ini bisa digugurkan dengan tanggung jawab dari yang lain jika ada yang bersedia. Namun jika tidak ada yang bersedia, maka ini diambil dari ya harta si mayit tadi, dari uang si mayit tadi. Ya. Kemudian nomor 2 itu ada al-haqqul muta'alliq bi'ainit tirkah. Ya, ini hak yang berkaitan dengan harta peninggalan tadi. Seperti apa contohnya? Kazakat. Jika si mayit meninggal dan belum menunaikan zakat, sementara dia meninggal di masa-masa ketentuan membayar zakat, misalkan ketika Ramadan, ya, dan dia belum bayar zakat, maka menjelang Idul Fitri, nah dia membayar zakat si mayit, keluarganya itu harus membayarkan zakat dulu ya. Kemudian rohan. Rohan itu adalah gadai. Gadai menggadai ya, atau jaminan hutang penggadaian apabila dia telah melakukan penggadaian sebelumnya dan belum dia lunasi, itu harus dilunasi dulu. Ya, wal jinayah. Jinayah itu denda. Nah, misalkan dia kena tilang, belum bayar tilangnya dan dia keburu meninggal, nah maka ahli warisnya harus membayarkan tilang tersebut terlebih dahulu. Ya. Kemudian nomor 3, adainul mursal fid dhimmah. Adainul mursal itu adalah dain itu kan hutang. Mursal itu jadi hutang yang tidak terkait dengan jaminan tertentu yang ditanggung oleh si mayit. Nah, ini biasa disebut juga adainul mursal itu adalah biasanya hutang mutlakoh. Jadi maksudnya apa? Tidak berkaitan dengan wujud benda, tapi berkaitan dengan tanggung jawab si mayit. Contohnya apa? Adain bila rohan. Jadi contohnya itu ya hutang tanpa ada jaminan tertentu. Dan itu tanggung jawab si mayit. Nah, si orangnya tadi keburu meninggal, maka ahli waris harus menuntaskan dulu hutangnya ini. Ya, misalkan dia belum bayar upah kepada upah kepada para pekerjanya. Nah, maka ahli waris harus membayarkan upah si mayit dulu ini. Pekerja yang bekerja kepada si mayit ini harus dibayarkan dulu upahnya. Ya, intinya adalah hutang yang ditanggung oleh si mayit ya. Nah, kemudian al-4 ini al-4 lagi. Ar-rabi' nomor 4 maksudnya. Al-wasiyatu bisulus. Nah, ini barulah setelah itu kalau misalkan penyelenggaraan jenazah sudah dituntaskan pembayarannya, kemudian hutang-hutang, zakat, denda dan lain sebagainya sudah dituntaskan. Setelahnya itu ada lagi haknya yang nomor 4 yaitu al-wasiyatu bisulus. Apabila si mayit punya wasiat, nah ya ini harus dituntaskan dulu wasiatnya sebelum harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Nah, wasiat ini bisulus ya. Sulus itu kan maksudnya 1/3. Jadi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan ya, setelah dikurangi biaya-biaya sebelumnya ini tentunya. Nah, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Misalkan nggak apa-apalah semua harta peninggalan eyang kita ini karena eyang sudah berwasiat untuk didonasikan ke masjid, jadi nggak apa-apa semuanya ke masjid aja misalkan. Kalau semuanya itu kan berarti lebih dari 1/3. Nah, tapi semua ahli warisnya menyetujuinya. Nah, itu tidak masalah. Ya, famadunahu li ajnabiyin. Nah, tapi kalau misalkan selain dari 1/3 itu sebenarnya itu li ajnabiyin alias li ghairi warisin. Ya, jadi maksudnya wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris, li ghairi waris. Ya, para ahli waris tidak boleh menerima wasiat tadi kecuali ya semua ahli waris itu menyetujuinya. Jadi ini sebenarnya menurut ulama yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah ya, ada dalam kompilasi hukum Islam, la wasiyata li warisin illa an yujiza al warasah. Jadi tidak ada wasiat yang bisa didapatkan oleh ahli waris kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Ya, jadi perizinan tersebut merupakan bentuk kerelaan para ahli waris ya untuk dikurangi hak-hak mereka. Jadi begitu kira-kira ya. Nah, kemudian yang terakhir, hak yang terakhir sebelum pembagian harta warisan, kalau ini sudah tuntas semua, barulah al-irsu, hak dari
peninggalan harta peninggalan si mayit tadi itu yang terakhir adalah al-irsu. Apa al-irsu itu? Wa huwa al-maqsud bidzat. Itulah yang dimaksudkan dalam pelajaran faraid atau mawaris ini. Jadi kalau semuanya hak-hak peninggalan dari harta si mayit tadi sudah ditentukan, sudah dituntaskan, barulah yang terakhir pembagian warisan al-irsu. Nah, di judul selanjutnya kita akan lebih mengenal, mengetahui apa al-irsu ini. Ya, sekian dulu video singkat tentang tirkah atau harta peninggalan mayit kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.